Di tengah bentangan tanah Sunda yang hijau dan lembab, Kerajaan Galuh berdiri sebagai salah satu kerajaan tertua yang pernah menguasai bumi Pasundan. Namun, kejayaan masa lalu kini mulai memudar. Para bangsawan terpecah menjadi dua kubu, mereka yang mendukung kelanjutan sistem lama, dan mereka yang haus kekuasaan, mencoba mendorong perubahan demi keuntungan pribadi. Rakyat merasakan kegelisahan yang sulit diabaikan, pasar tidak lagi seramai dulu, dan suara-suara kecil tentang pemberontakan mulai terdengar di desa-desa terpencil. Di Keraton Galuh, para pejabat istana sibuk menjaga citra kemakmuran, meski kenyataannya keadaan semakin rapuh. Kekuatan kerajaan tetangga di Jawa bagian timur tumbuh cepat dan memandang wilayah Sunda sebagai kesempatan memperluas pengaruh. Para pedagang yang biasa datang membawa rempah kini berhati-hati, khawatir terseret konflik yang semakin nyata. Ketegangan seperti awan gelap menggantung, menunggu saat tepat untuk melepaskan badai. Di balik hiruk-pikuk politik itu, seorang pemuda bernama Raden Jayadewata, kelak dikenal sebagai Sri Baduga, menjalani masa pendidikannya di istana. Meski masih muda, sorot matanya memancarkan kecerdasan dan ketenangan yang jarang dimiliki pangeran lain seusianya. Ia menghabiskan hari-harinya mempelajari sejarah Sunda kuno, hukum adat, serta strategi pertahanan kerajaan. Gurunya sering berkata bahwa dirinya memiliki mata seorang raja, sesuatu yang membuat pangeran lain merasa terancam. Namun, tidak semua orang senang dengan keberadaan Raden Jayadewata. Beberapa bangsawan menganggapnya sebagai ancaman terhadap jalur pewarisan tahta yang mereka inginkan. Intrik pun mulai disusun secara diam-diam, fitnah dan bisikan beracun beredar dari satu ruang rapat ke ruang lainnya. Meski demikian, pemuda itu tetap fokus pada pendidikannya, tidak menyadari bahwa langkahnya menuju takdir besar telah dimulai jauh sebelum ia dilahirkan. Sementara itu, di luar tembok istana, rakyat semakin dirundung ketidakpastian. Pajak mulai meningkat demi membiayai pertahanan, sementara para prajurit yang dulu gagah kini tampak lelah dan kekurangan perlengkapan. Desa-desa mulai membangun persekutuan kecil demi keselamatan mereka sendiri. Di antara rakyat beredar doa bahwa suatu hari akan muncul pemimpin yang mampu menyatukan dan memulihkan tanah Sunda. Di sebuah malam yang berkabut, para tetua kerajaan berkumpul di sebuah ruangan kecil yang diterangi lampu minyak. Mereka membicarakan tanda-tanda alam yang muncul akhir-akhir ini, banjir kecil, hewan liar yang turun ke permukiman, serta bintang yang tampak bergerak tidak biasa. Salah satu pandita tua mengungkap ramalan kuno tentang datangnya penguasa besar yang akan mempersatukan dua kekuatan besar, Sunda dan Galuh. Ramalan itu membuat beberapa orang merasa cemas, sementara yang lain melihatnya sebagai harapan baru. Ketika kabar ramalan itu beredar, perhatian sebagian besar mata istana tertuju pada sosok Raden Jayadewata. Kepribadiannya yang tenang dan kemampuan memimpin secara alami membuat namanya muncul di banyak perbincangan. Namun, situasi politik yang rumit membuat sulit bagi siapapun untuk berdiri di tengah. Kerajaan berada dalam ambang perpecahan, dan setiap langkah dapat menentukan masa depan tanah Sunda. Ketegangan itu menandai awal perjalanan baru. Di balik bayang-bayang konflik, benih Pajajaran mulai tumbuh perlahan, meski belum ada yang menyadarinya. Masa depan yang besar sedang dipersiapkan, dan dalam keheningan malam yang panjang, sejarah Sunda mengatur ulang jalannya sendiri. Bab ini berakhir dengan dunia yang belum sepenuhnya runtuh, tetapi juga belum terselamatkan, menunggu kehadiran pemimpin yang kelak mengubah segalanya. Setelah kegelisahan mulai melanda kerajaan Galuh, para tetua kerajaan sepakat bahwa Raden Jayadewata perlu dibawa ke Kawali, kota yang menjadi pusat kekuasaan keluarga Galuh, untuk melanjutkan pendidikannya. Mereka percaya bahwa lingkungan Kawali yang lebih tenang akan memberinya ruang untuk berkembang sebagai calon pemimpin masa depan. Raden Jayadewata menerima keputusan itu dengan penuh hormat, meski di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggu dirinya di luar tembok istana. Sesampainya di Kawali, ia disambut dengan suasana yang berbeda dari pusat kerajaan. Udara pegunungan yang segar, hutan lebat yang mengelilingi kota, dan masyarakat yang hidup damai membuatnya seolah berada di dunia yang lain. Namun, di balik ketenangan itu, Kawali menyimpan sejarah panjang persaingan antara bangsawan Galuh dan Sunda. Raden Jayadewata sadar, ia berada di tempat di mana sejarah Sunda seringkali ditulis dengan darah dan politik yang rumit. Di Kawali, ia diasuh oleh seorang guru tua bernama Ki Mangkubumi,
sosok bijak yang terkenal karena pemahamannya tentang strategi perang dan filosofi kepemimpinan. Ki Mangkubumi melihat sesuatu yang berbeda dalam diri pangeran muda itu, keteguhan yang tidak mudah digoyahkan. Di bawah bimbingannya, Raden Jayadewata belajar tentang kesederhanaan, tentang bagaimana seorang pemimpin tidak hanya memimpin dari singgasana, tetapi juga dengan hati dan pengorbanan. Namun, masa pendidikannya tidak berjalan mulus. Ada beberapa anggota keluarga bangsawan yang menaruh iri dan curiga terhadap perhatian besar yang diterimanya. Mereka berbisik bahwa pangeran muda itu akan menjadi ancaman bagi jalur suksesi mereka. Beberapa dari mereka bahkan mencoba melemahkan posisinya dengan menciptakan isu bahwa Raden Jayadewata tidak layak memimpin karena usianya yang masih sangat muda. Intrik kecil itu menguji kesabarannya, tetapi ia memilih untuk tetap diam dan fokus pada tujuan jangka panjang. Suatu hari, Ki Mangkubumi mengajaknya ke sebuah bukit tinggi yang menghadap ke seluruh wilayah Kawali. Dari sana, terlihat jejak pemukiman rakyat, ladang hijau, dan sungai yang mengalir tenang. Sang guru berkata, "Lihatlah, Nak. Suatu saat, engkau akan memimpin tanah ini, bukan sebagai penguasa yang menuntut, tetapi sebagai pelindung yang dituntut." Kata-kata itu menggema dalam hati Raden Jayadewata, menjadi titik balik dalam cara ia memandang dirinya dan masa depannya. Beberapa waktu kemudian, sebuah peristiwa penting terjadi. Para pendeta kerajaan memanggil Raden Jayadewata untuk mengikuti ritual kuno di sebuah hutan keramat. Di sana, mereka membaca kembali ramalan tua yang sebelumnya dibicarakan para tetua, ramalan tentang seorang pemimpin yang akan menyatukan Sunda dan Galuh menjadi satu kerajaan besar. Saat mantra dibacakan, angin berhembus kuat seolah menegaskan kehendak alam. Nama Raden Jayadewata disebut sebagai calon pemenuhan ramalan itu. Mendengar hal tersebut, kabar kembali menimbulkan perpecahan. Sebagian tokoh Galuh mulai mendukung sang pangeran, tetapi sebagian lainnya justru semakin cemas, takut kehilangan kekuasaan jika ramalan benar-benar terwujud. Tekanan politik semakin membesar, membuat Raden Jayadewata harus belajar bukan hanya soal ilmu pemerintahan, tetapi juga seni menghadapi manusia yang terselubung ambisi. Di tengah situasi itu, pangeran muda mulai menyadari sesuatu, bahwa takdir yang sedang menuntunnya bukanlah takdir kecil. Ada kekuatan besar yang menunggu untuk disatukan, dan dirinya berada di tengah pusaran itu. Sementara bayang-bayang ancaman terus mengintai, harapan baru mulai tumbuh. Itulah saat ketika langkah menuju berdirinya Pajajaran mulai terlihat jelas, meski masih jauh di masa depan, cahaya itu sudah mulai bersinar. Kepulangan Raden Jayadewata dari Kawali membawa angin perubahan ke dalam istana Galuh. Para bangsawan mulai memperhatikan sikapnya yang semakin matang dan penuh pertimbangan, jauh berbeda dari saat ia masih muda. Kehadirannya mencuri perhatian seluruh istana, terutama para penasihat yang melihat harapan baru dalam dirinya. Namun, perubahan ini juga membuat beberapa kelompok bangsawan semakin gelisah, khawatir masa depan mereka akan redup jika sang pangeran benar-benar naik ke tampuk kekuasaan. Situasi semakin memanas ketika kabar datang dari wilayah Sunda Barat bahwa kekuasaan di Pakuan mulai melemah akibat perebutan pengaruh antar bangsawan Sunda. Kekacauan itu mengakibatkan jalur perdagangan terhambat dan keamanan rakyat terganggu. Para tetua kerajaan pun berkumpul untuk membicarakan kemungkinan menyatukan kekuatan Sunda dan Galuh di bawah satu pemimpin yang lebih kuat. Pada momen inilah nama Raden Jayadewata kembali muncul sebagai tokoh yang paling mungkin mempersatukan dua wilayah tersebut. Setelah melalui serangkaian musyawarah dan pertimbangan yang panjang, keputusan penting diumumkan, Raden Jayadewata akan dinikahkan dengan putri bangsawan Sunda, sehingga hubungan dua pusat kekuasaan menjadi lebih erat. Keputusan ini disambut baik oleh mayoritas rakyat, tetapi tidak bagi mereka yang merasa posisinya terancam. Namun demikian, pernikahan kerajaan itu menjadi simbol jelas bahwa penyatuan Sunda dan Galuh telah memasuki tahap baru yang lebih nyata. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, para tokoh penting dari kedua wilayah bertemu untuk membicarakan masalah politik, pemerintahan, dan keamanan bersama. Raden Jayadewata hadir sebagai mediator di antara dua kekuatan yang selama berabad-abad sering bersaing. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan itu, ia menunjukkan ketegasan dan kebijaksanaan yang membuat banyak orang terkesan. Bagi sebagian besar hadirin, inilah pertama kalinya mereka melihat gambaran raja masa depan yang sesungguhnya.
Keputusan akhir pun diambil, Sunda dan Galuh akan dipimpin oleh satu raja yang memiliki garis keturunan dari kedua belah pihak. Dalam sidang kerajaan yang meriah namun penuh kewaspadaan, para bangsawan mengangkat Raden Jayadewata sebagai pemimpin tunggal dari dua tahta tersebut. Penobatan ini menandai babak baru bagi tanah Sunda, meski ancaman dari dalam dan luar negeri belum sepenuhnya sirna. Penyatuan ini membawa harapan sekaligus kecemasan yang bercampur menjadi satu. Seiring dengan penobatannya, gelar baru diberikan kepada Raden Jayadewata, Sri Baduga Maharaja, sebuah gelar agung yang menandai dirinya sebagai Raja Besar Pemersatu dua kerajaan. Pada hari penobatan itu, rakyat dari berbagai daerah berkumpul, membawa persembahan dan doa agar kerajaan baru ini mampu memulihkan keamanan dan kesejahteraan yang telah lama hilang. Namun, Sri Baduga tahu bahwa di balik dukungan rakyat, masih ada pihak yang menunggu celah untuk menjatuhkannya. Meski menerima gelar besar, Sri Baduga tidak pernah melupakan pelajaran dari Ki Mangkubumi. Ia menyadari bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk melindungi rakyatnya. Karena itu, keputusan pertama yang ia ambil adalah membangun sistem pemerintahan baru yang lebih teratur, di mana pejabat istana dipilih berdasarkan kemampuan, bukan sekadar garis keturunan. Langkahnya ini membuat banyak orang terkejut, tetapi juga mulai menaruh harapan besar padanya. Dengan dua tahta kini berada di bawah kepemimpinan satu raja, fondasi berdirinya kerajaan besar mulai terbentuk. Namun Sri Baduga menyadari, pusat kerajaan lama di Galuh sudah terlalu penuh dengan konflik dan intrik. Ia mulai merencanakan sebuah langkah besar yang akan mengubah sejarah Sunda selamanya, mendirikan pusat kerajaan baru yang lebih kuat, lebih strategis, dan lebih aman. Sebuah kota yang kelak dikenal sebagai Pakuan Pajajaran. Keputusan Sri Baduga Maharaja untuk memindahkan pusat kerajaan dari Galuh ke tempat baru bukanlah keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Setelah melihat betapa rumit dan rentannya politik di Galuh, ia menyadari bahwa kerajaan yang baru bersatu membutuhkan fondasi yang kokoh dan jauh dari intrik kelompok bangsawan lama. Karena itu, ia memilih sebuah tempat strategis di wilayah barat, dekat aliran Sungai Ciliwung dan dikelilingi hutan lebat. Tempat itu memiliki bentang alam yang indah dan potensi pertahanan alami yang kuat. Dari sinilah gagasan mendirikan pusat kerajaan baru bermula. Sri Baduga bersama para ahli tata negara, panglima, dan ahli pertanian mulai menyusun rencana pembangunan kota baru. Mereka menyebutnya Pakuan, yang berarti tempat kedudukan raja. Dalam imajinasi Sri Baduga, Pakuan tidak hanya sekadar pusat kekuasaan, melainkan sebuah kota yang bisa menampung rakyat dari berbagai penjuru, tempat perdagangan berkembang, hukum ditegakkan, dan budaya Sunda mencapai kejayaannya. Ia ingin membangun warisan yang bertahan melampaui masa hidupnya. Pembangunan Pakuan dimulai dengan pembukaan hutan yang padat. Ratusan prajurit dan rakyat bekerja sama, memotong pohon raksasa dan membangun jalan-jalan baru. Parit pertahanan besar digali mengelilingi lokasi istana, sementara tanah-tanah tinggi disiapkan untuk membangun benteng kayu yang kokoh. Sri Baduga mengawasi langsung setiap tahap pembangunan, menunjukkan kepada semua orang bahwa ia bukan raja yang hanya duduk di singgasana, melainkan pemimpin yang bergerak bersama rakyatnya. Setelah benteng utama terbentuk, para arsitek kerajaan merancang keraton Pakuan. Bangunan itu dibuat dari kayu terbaik, dipadukan dengan ukiran khas Sunda yang menggambarkan kehidupan alam dan falsafah leluhur. Alun-alun luas dibangun di bagian depan keraton sebagai tempat musyawarah, upacara adat, dan pengumuman penting kerajaan. Perlahan namun pasti, struktur kota baru mulai terlihat, memancarkan wibawa dan kebesaran yang belum pernah ada sebelumnya di tanah Sunda. Tidak hanya infrastruktur fisik yang disusun, tetapi juga tatanan hukum dan pemerintahan baru. Sri Baduga mengumumkan bahwa Pakuan akan memiliki sistem birokrasi yang lebih teratur daripada Galuh. Para pejabat dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas, bukan sekadar keturunan bangsawan. Banyak rakyat menyambut baik aturan ini karena memberi harapan pada mereka yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Keputusan ini membuat kerajaan terasa lebih dekat kepada rakyat. Namun, kebijakan tersebut tidak lepas dari penentangan. Beberapa bangsawan lama merasa kedudukan mereka terancam oleh munculnya pejabat-pejabat baru. Meski demikian, Sri Baduga tetap teguh. Ia percaya bahwa untuk membangun kerajaan besar, ia perlu meninggalkan tradisi feodal yang tidak lagi relevan.
Konflik kecil pun terjadi di beberapa wilayah, tetapi dengan kehadiran Pakuan yang semakin kokoh, loyalitas rakyat perlahan berpindah dari kelompok bangsawan lama kepada sang raja. Pembangunan Pakuan menjadi simbol kebangkitan baru tanah Sunda. Pedagang dari berbagai wilayah mulai berdatangan, tertarik oleh stabilitas yang mulai tercipta. Pasar-pasar kecil bermunculan di dekat aliran sungai, dan hubungan dagang ke pelabuhan-pelabuhan di barat mulai meningkat. Pakuan menjadi pusat pergerakan ekonomi baru yang menjanjikan kemakmuran bagi seluruh wilayah. Pada akhirnya, ketika Pakuan resmi diresmikan sebagai pusat pemerintahan, seluruh rakyat berbondong-bondong menghadiri upacara besar yang berlangsung selama beberapa hari. Di atas singgasana barunya, Sri Baduga Maharaja menatap kota yang dibangunnya dengan penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa perjalanan menuju kejayaan masih panjang, tetapi fondasi kerajaan besar, yang kelak dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran, telah resmi berdiri. Dari Pakuan inilah masa depan Sunda akan ditulis ulang. Dengan resminya Pakuan sebagai pusat pemerintahan, Sri Baduga Maharaja memasuki fase baru dalam kepemimpinannya. Rakyat kini mulai menyebutnya dengan gelar kehormatan Prabu Siliwangi, sebuah nama yang menggambarkan kesaktiannya, kebijaksanaannya, serta wibawa yang memancar kuat dari dirinya. Di bawah gelar baru itu, ia mengemban misi besar, menata ulang kehidupan rakyat yang telah sekian lama terpecah dan hidup dalam ketidakpastian. Ia tahu, mempersatukan dua takhta hanyalah awal, membangun kerajaan yang makmur jauh lebih sulit. Langkah pertama yang dilakukan Prabu Siliwangi adalah membenahi sistem pertanian. Ia mengirim para ahli ke berbagai daerah untuk membantu rakyat membuka lahan baru, membangun irigasi, dan memperkenalkan teknik penanaman yang lebih baik. Lumbung-lumbung kerajaan didirikan di dekat pemukiman besar untuk menyimpan hasil panen ketika musim paceklik tiba. Berkat program ini, wilayah Pajajaran mulai mengalami peningkatan hasil bumi, mengurangi angka kelaparan yang sebelumnya sering menghantui musim-musim kering. Di sisi lain, Prabu Siliwangi memperkuat keamanan kerajaan. Ia menginstruksikan pembentukan pasukan khusus yang bertugas menjaga jalur perdagangan dan hutan-hutan penting. Pasukan ini dikenal dengan nama Balat Siliwangi, terdiri dari prajurit-prajurit terlatih yang setia dan memiliki disiplin tinggi. Dengan hadirnya Balat Siliwangi, ancaman dari penyamun dan kelompok pemberontak kecil berangsur menghilang. Rakyat mulai merasa aman untuk berpergian dan berdagang antar wilayah. Melihat meningkatnya keamanan dan hasil pertanian, Prabu Siliwangi kemudian kembali fokus membangun adat dan budaya Sunda. Ia mengundang para pujangga, ahli bahasa, dan seniman dari berbagai daerah untuk berkumpul di Pakuan. Di bawah perlindungannya, karya sastra Sunda Kuna kembali muncul, tarian-tarian ritual diperbaharui, dan upacara adat dilaksanakan dengan lebih meriah. Pakuan berkembang bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kebudayaan yang memancarkan identitas Sunda yang kuat. Namun, di balik kemajuan itu, Prabu Siliwangi tidak pernah melupakan ancaman dari luar. Ia menyadari bahwa wilayahnya terus diawasi oleh kerajaan-kerajaan dari Jawa bagian timur yang iri terhadap kemajuan Pajajaran. Untuk itu, ia mengirimkan utusan diplomatik ke berbagai kerajaan tetangga, baik untuk luluhkan ancaman maupun membangun hubungan damai. Diplomasi ini menghasilkan beberapa perjanjian penting, termasuk pembatasan wilayah serta kerjasama perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Walaupun demikian, tantangan terbesar tetap datang dari dalam. Masih ada segelintir bangsawan yang tidak puas dengan sistem baru yang mengutamakan kemampuan dan keadilan di atas garis keturunan. Mereka diam-diam membentuk kelompok rahasia, mencoba menyusup ke pemerintahan untuk melemahkan kebijakan raja. Namun Prabu Siliwangi, berkat jaringan intel kerajaan yang kuat, selalu selangkah lebih maju. Ia memahami bahwa menjaga kerajaan bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan membaca gerak politik. Di tengah kesibukan besar memimpin kerajaan, Prabu Siliwangi tetap menyempatkan diri turun ke desa-desa. Ia berjalan tanpa kemewahan, menyamar sebagai rakyat biasa untuk melihat langsung keadaan yang sebenarnya. Banyak rakyat yang tidak menyadari bahwa orang berbaju sederhana yang berbicara dengan mereka adalah rajanya sendiri. Dari perjalanan-perjalanan inilah ia menemukan berbagai masalah kecil yang tidak pernah sampai ke istana, lalu segera memperbaikinya. Di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, Pajajaran memasuki masa keemasan awal. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, ekonomi mulai bangkit,
budaya tumbuh pesat, dan keamanan kerajaan semakin kuat. Namun, meskipun kerajaan berada di puncak awal kejayaannya, Prabu Siliwangi tahu bahwa perjalanan Pajajaran masih panjang. Di Cakrawala, bayangan-bayangan ancaman baru mulai muncul, menandakan bahwa zaman damai tidak akan berlangsung selamanya. Keberhasilan Prabu Siliwangi membangun stabilitas internal membuat Pajajaran kembali diperhitungkan oleh kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Untuk menjaga kedudukan itu, Prabu Siliwangi memutuskan untuk memperluas jaringan diplomasi dan perdagangan. Ia mengirimkan ekspedisi khusus ke berbagai wilayah, membawa hadiah, catatan hukum, dan hasil bumi Pajajaran sebagai simbol itikat baik. Para utusan itu bertugas bukan hanya mempererat hubungan antar kerajaan, tetapi juga mengamati kekuatan politik dan potensi ancaman yang mungkin timbul di masa depan. Salah satu ekspedisi paling penting dikirim menuju wilayah timur Pulau Jawa. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan di sana sering berubah, terkadang damai, namun sering pula menegang akibat persaingan pengaruh. Utusan Pajajaran datang membawa pesan damai, tetapi juga menunjukkan bahwa Pajajaran kini memiliki pusat